Ini hanya prediksi perkembangan cerita selanjutnya. Rianti bisa sadar kalau Mutiara adalah anak kandungnya, atau justru Rianti mengabaikan itu semua dan menganggap semua itu hanya kebetulan. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Skenario 1. Rianti mulai sadar bahwa Mutiara adalah anak kandungnya. Saat tanda lahir di telapak kaki Mutiara terlihat jelas, hati Rianti langsung bergetar. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke momen penuh duka saat ia melahirkan bayi dengan tanda lahir bulatan hitam kecil di kaki. Perasaan aneh bercampur sedih mulai tumbuh dalam dirinya. Namun, bukannya lega, Rianti justru dihantui ketakutan. Jika Mutiara benar anak kandungnya, berarti selama ini Widuri sudah menipunya. Rasa bersalah, amarah, dan bingung bercampur jadi satu. Dilema besar menjeratnya. Mengakui kebenaran berarti membuka semua rahasia kelam dan menghancurkan posisi Sandra di keluarga Kenzo. Itu juga bisa membuat Pak Aditya marah besar karena Rianti ikut terlibat dalam kebohongan besar. Menyimpan kebenaran bisa melindungi Sandra, tapi di sisi lain hati kecilnya mulai berontak karena secara naluri seorang ibu ia merasa begitu dekat dengan Mutiara. Rianti mulai mengamati Mutiara lebih sering, mencari kesamaan wajah, sikap, bahkan sifat yang mungkin mencerminkan dirinya. Ia juga mulai bertingkah aneh, terkadang tampak ingin melindungi Mutiara, tapi di lain waktu tetap bersikap dingin agar tidak menimbulkan kecurigaan. Jika jalan ini yang dipilih, cerita akan penuh drama air mata. Pada akhirnya Rianti bisa luluh, tapi pengakuannya akan menjadi titik balik besar yang bisa menghancurkan Sandra dan mengubah nasib Mutiara sepenuhnya. Skenario 2, Rianti mengabaikan dan menganggap itu hanya kebetulan. Meski hatinya sempat bergetar, Rianti mencoba menepis semua perasaan itu. Ia berkata dalam hati bahwa banyak orang di dunia ini memiliki tanda lahir serupa. Ia meyakinkan dirinya bahwa Mutiara hanyalah kebetulan. Keputusan ini bukan karena ia benar-benar percaya pada kebetulan, melainkan karena ia takut kenyataan yang ia duga benar-benar terjadi. Ia tahu jika Mutiara ternyata anak kandungnya, maka Sandra yang selama ini ia bela mati-matian akan kehilangan segalanya. Rianti tidak sanggup membayangkan bagaimana wajah Sandra jika tahu kebenarannya. Maka Rianti memilih untuk mengabaikan. Ia tidak menyinggung tanda lahir itu kepada siapapun, bahkan kepada Sandra. Namun, sikapnya menjadi lebih waspada dan penuh kecurigaan. Ia takut jika orang lain, apalagi Pak Aditya atau Kenzo yang lebih dulu menyadari kebenaran itu. Dari sini, konflik akan semakin panas karena Rianti bisa saja semakin kejam terhadap Mutiara untuk menutupi rasa cemasnya. Sandra justru semakin brutal karena merasa Mutiara mulai merebut perhatian Kenzo dan Pak Aditya. Kebenaran tanda lahir ini menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika jalan ini yang dipilih, cerita akan dipenuhi intrik dan konflik panjang karena Rianti akan terus berusaha menyangkal naluri keibuannya sendiri. Padahal hatinya semakin hari semakin yakin bahwa Mutiara adalah darah dagingnya. Kalau Rianti mengakui tanda lahir itu, maka konflik berubah menjadi drama keluarga. Rianti bisa hancur karena sadar selama ini ia bersekongkol dengan orang yang justru menyiksa anak kandungnya sendiri. Sandra akan merasa posisinya terancam karena statusnya hanya orang luar yang dipaksakan masuk ke keluarga lewat perjodohan. Kalau Rianti mengabaikan tanda lahir itu, maka intrik tetap berjalan. Rianti mungkin akan menekan Sandra untuk lebih hati-hati memperlakukan Mutiara, tapi tetap menjadikan Sandra sebagai alat untuk menjatuhkan Mutiara.
Sandra pun semakin merasa iri karena Mutiara justru kian dekat dengan Kenzo dan Pak Aditya. Inilah yang membuat posisi Mutiara sangat krusial. Ia bukan hanya pusat perhatian Kenzo dan Pak Aditya, tapi juga titik rapuh yang bisa membongkar semua kebohongan Rianti. Rianti mulai menyelidiki lebih jauh, diam-diam mencari tahu tentang masa kecil Mutiara, bahkan mungkin menghubungi orang-orang yang tahu peristiwa pertukaran bayi itu. Jika akhirnya ia yakin Mutiara adalah anak kandungnya, konflik berubah menjadi drama penuh air mata. Apapun pilihan Rianti, Mutiara tetap menjadi pusat pusaran konflik. Pak Aditya semakin melindunginya tanpa tahu bahwa ia sebenarnya ayah kandungnya. Kenzo makin dekat dengan Mutiara karena melihat ketulusan dan keberanian gadis itu. Sedangkan Sandra makin terpojok, tidak hanya oleh ancaman Mutiara yang siap melapor kepada Kenzo atau Pak Aditya, tetapi juga oleh kemungkinan jika Rianti benar-benar berpihak pada Mutiara suatu hari nanti. Dengan begini, cerita bukan hanya soal cinta segitiga Kenzo, Mutiara, Sandra. Rencananya secara diam-diam. Ia tidak bisa langsung menanyakan pada Mutiara karena itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Ia pun memilih langkah yang lebih halus. Pertama, Rianti mencoba menggali informasi dari Sandra. Dengan nada pura-pura santai, Rianti bertanya tentang siapa sebenarnya Mutiara, dari mana asalnya, dan mengapa bisa tinggal di rumah mereka. Sandra awalnya menyepelekan, mengatakan bahwa Mutiara hanyalah anak titipan yang tinggal bersama mereka karena iba. Tapi semakin banyak Rianti mendengar, semakin besar pula rasa penasarannya. Di sisi lain, Rianti mencoba mendekati Mutiara dengan cara yang lebih lembut. Beberapa kali ia berpura-pura bersikap ramah, bahkan memberikan perhatian kecil yang tidak biasa ia lakukan. Mutiara sempat heran karena biasanya Rianti hanya menunjukkan sikap dingin dan penuh intrik. Namun, ia tidak terlalu menaruh curiga, mengira Rianti hanya sedang bersandiwara untuk melawan Sandra. Suatu ketika, Rianti sengaja menanyakan hal-hal pribadi pada Mutiara.